Ia datang ke showroom motor mewah dengan pakaian lusuh. Ditertawakan, dihina, lalu diusir seolah tak pantas bermimpi. Tak ada yang tahu, pemuda yang mereka remehkan itu sedang menguji satu hal sederhana. Apakah harga manusia ditentukan oleh penampilan, atau oleh hati dan tekadnya? Dan saat kebenaran terungkap, semua tawa berubah menjadi diam yang memalukan. Pagi selalu datang lebih cepat bagi Raka dibanding orang-orang kebanyakan. Saat matahari belum sepenuhnya muncul dari balik atap-atap rumah Seng di pinggiran kota, ia sudah terjaga, duduk di tepi kasur tipis yang berderit setiap kali tubuhnya bergerak. Kamar kecil itu hanya diisi satu lemari kayu tua, sebuah meja rendah, dan jendela sempit yang menghadap ke gang. Namun bagi Raka, tempat itu cukup. Di sanalah ia beristirahat setelah hari-hari panjang yang melelahkan, dan di sanalah pula ia menyimpan mimpi-mimpinya yang jarang ia ceritakan pada siapapun. Raka hidup sendiri sejak beberapa tahun terakhir. Ia tidak suka membicarakan masa lalunya, bukan karena malu, melainkan karena ia lebih memilih menatap ke depan. Baginya, hidup adalah tentang bertahan, bekerja, dan tetap menjaga hati agar tidak menjadi keras. Ia bukan orang yang banyak bicara. Senyumnya tipis, suaranya tenang, dan langkahnya selalu terukur. Di lingkungan tempat ia tinggal, Raka dikenal sebagai pemuda yang ada kalau dibutuhkan, tapi jarang terlihat. Setiap hari, Raka menjalani hidup dengan pekerjaan serabutan. Pagi hari ia sering membantu di bengkel motor kecil milik Pak Darto, seorang pria setengah baya yang tubuhnya mulai membungkuk dimakan usia. Raka membersihkan lantai bengkel, mengelap oli yang menetes, atau sekadar membantu mengangkat motor pelanggan. Tangannya cekatan, matanya jeli, dan ia cepat memahami mesin. Namun ia tak pernah mengklaim diri sebagai mekanik. Baginya, membantu saja sudah cukup. Siang hari, jika tidak ada pekerjaan di bengkel, Raka akan menerima tawaran mengantar barang. Kadang hanya paket kecil, kadang karung beras, kadang pula galon air ke rumah-rumah sempit di ganggang sempit yang tak bisa dilalui mobil. Ia melakukannya dengan sabar, tanpa mengeluh. Keringat yang membasahi punggungnya dianggapnya bagian dari proses hidup, bukan beban. Sore hari adalah waktu paling tenang bagi Raka. Setelah pekerjaan selesai, ia sering berjalan kaki menyusuri jalan besar di pinggiran kota. Di sanalah ia biasa berhenti sejenak, berdiri di seberang sebuah showroom motor besar yang tampak mencolok di antara bangunan lain. Kaca-kacanya bening, lampunya terang, dan di dalamnya berjejer motor-motor mahal yang mengilap. Namun dari semua itu, ada satu yang selalu menarik perhatian Raka, sebuah motor Ninja hijau. Motor itu berdiri anggun, seolah menjadi pusat perhatian. Warna hijaunya mencolok, bodinya ramping, dan aura gagahnya membuat siapapun yang melihatnya merasa kecil. Setiap kali Raka menatapnya, matanya sedikit berbinar. Bukan karena keserakahan, melainkan karena kenangan. Sejak kecil, Raka selalu terpesona pada motor sport. Baginya, motor bukan sekadar alat transportasi, melainkan simbol kebebasan. Ia ingat betul masa-masa ketika ia masih remaja, duduk di pinggir jalan hanya untuk melihat motor-motor besar melintas. Saat itu, Ninja hijau selalu menjadi favoritnya. Ia pernah berjanji dalam hati, tanpa saksi dan tanpa suara, bahwa suatu hari ia akan memilikinya. Bukan untuk pamer, bukan untuk gagah-gagahan, melainkan sebagai bukti bahwa ia mampu sampai sejauh itu dengan kakinya sendiri. Raka tidak pernah masuk ke showroom itu. Ia hanya berdiri di luar, di trotoar, terkadang sambil menggenggam botol air mineral, terkadang sambil mengusap debu di pakaiannya. Ia tahu betul penampilannya sederhana, bahkan sering terlihat lusuh. Namun ia tak pernah merasa rendah. Baginya, nilai seseorang tidak terletak pada apa yang menempel di tubuhnya, melainkan pada apa yang ia pegang di hatinya. Orang-orang di sekitar Raka jarang benar-benar mengenalnya. Mereka hanya tahu bahwa ia pemuda yang mau membantu tanpa banyak tanya. Ibu warung yang dagangannya hampir tutup akan dibantu Raka membereskan kursi. Tetangga yang motornya mogok akan ia dorong sampai bengkel. Anak kecil yang terjatuh akan ia tolong bangunkan, lalu ditinggal pergi tanpa menunggu ucapan terima kasih. Raka tidak mencari pengakuan.
Ia hanya menjalani hidup sesuai caranya sendiri. Malam hari, setelah makan sederhana, Raka sering duduk di depan kamar, memandangi langit yang jarang benar-benar gelap karena lampu kota. Ia memikirkan hari esok, pekerjaan yang mungkin datang atau tidak datang, dan mimpi yang masih ia simpan rapat-rapat. Ninja hijau itu kembali muncul dalam pikirannya, bukan sebagai barang mahal, melainkan sebagai tujuan. Sebuah garis akhir yang ingin ia capai, agar ia bisa berkata pada dirinya sendiri bahwa semua lelahnya tidak sia-sia. Ia tahu jalannya tidak akan mudah. Ia juga tahu bahwa dunia seringkali menilai orang dari tampilan luar. Namun malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Raka menenangkan dirinya dengan satu keyakinan sederhana. Selama ia terus melangkah, mimpi itu tidak akan pergi. Di luar sana, lampu showroom motor masih menyala terang, dan ninja hijau itu tetap berdiri di balik kaca. Sementara di gang sempit pinggiran kota, seorang pemuda sederhana memejamkan mata, membawa mimpi yang kelak akan menguji banyak hati, termasuk milik orang-orang yang belum ia temui. Pagi berikutnya, Raka kembali terbangun dengan pikiran yang belum sepenuhnya lepas dari bayangan ninja hijau di balik kaca showroom itu. Mimpi tersebut tidak lagi sekadar hadir sebagai angan-angan sebelum tidur, melainkan mulai menempel kuat di benaknya, mengikuti setiap langkahnya sepanjang hari. Hari itu, Raka kembali ke bengkel Pak Darto. Seperti biasa, ia menyapu lantai yang masih basah oleh sisa oli semalam, lalu membantu memeriksa motor-motor pelanggan. Bengkel kecil itu selalu ramai oleh berbagai jenis manusia. Ada yang datang dengan motor tua dan pakaian lusuh, ada pula yang datang dengan motor baru dan pakaian rapi. Dari sanalah Raka perlahan menyadari satu hal yang selama ini ia rasakan, namun belum pernah ia pikirkan secara mendalam. Seorang pria dengan kemeja bersih dan sepatu mengilap datang membawa motor sport mahal. Pak Darto menyambutnya dengan senyum lebar, berbicara lembut, bahkan menawarkan minuman. Tak lama setelah itu, seorang bapak tua datang dengan motor butut yang knalpotnya hampir copot. Nada bicara berubah, senyum memudar, dan perhatian terasa setengah hati. Raka melihat semua itu tanpa komentar, namun hatinya mencatat. Saat istirahat, obrolan ringan para pelanggan dan mekanik sering terdengar. Ada yang membanggakan gaji, ada yang pamer jabatan, ada pula yang meremehkan orang lain tanpa merasa bersalah. Raka duduk di sudut bengkel, mendengarkan dengan diam. Ia mulai menyadari bahwa dunia seringkali lebih sibuk menilai apa yang tampak, bukan apa yang ada di dalam. Siang hari, ketika ia mengantar barang ke pusat kota, pengalaman serupa kembali ia temui. Di sebuah minimarket, seorang pria berpakaian rapi dilayani dengan cepat dan ramah. Sementara seorang wanita dengan pakaian sederhana harus menunggu lama, meski datang lebih dulu. Raka berdiri di antrean, menyaksikan semuanya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan marah, bukan iri, melainkan sebuah pertanyaan yang terus berulang di kepalanya. Sejak kapan nilai manusia ditentukan oleh pakaian yang dikenakannya? Langkahnya terasa lebih berat saat ia kembali menyusuri trotoar dekat showroom motor. Tanpa sadar, kakinya kembali berhenti di tempat yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Ninja hijau itu masih di sana, berkilau, seolah tak pernah berubah. Namun kali ini, perasaan Raka berbeda. Ia tidak hanya melihat motor itu sebagai mimpi, tetapi juga sebagai simbol jarak antara dirinya dan dunia yang gemar menghakimi. Ia membayangkan seandainya ia masuk ke showroom itu dengan pakaian kerjanya yang lusuh. Apakah ia akan dilayani? Atau justru dipandang sebelah mata seperti orang-orang yang ia lihat hari ini? Pertanyaan itu membuat dadanya terasa sesak. Bukan karena takut, melainkan karena ia ingin tahu jawabannya. Malam harinya, Raka duduk sendiri di kamar kecilnya. Lampu redup menerangi dinding yang penuh goresan usia. Ia menatap tangannya sendiri, tangan yang kasar karena kerja, penuh bekas oli dan debu. Tangan yang selama ini memberinya makan dan menjaga hidupnya tetap berjalan. Namun ia juga tahu, tangan itu sering dianggap tak berarti oleh mereka yang hanya melihat permukaan. Dalam keheningan itu, mimpi tentang ninja hijau kembali muncul, kali ini lebih jelas dan lebih kuat. Motor itu bukan lagi sekadar kendaraan impian, melainkan bukti bahwa orang kecil pun berhak bermimpi besar.
bahwa kerja keras dan ketulusan tidak seharusnya kalah oleh penampilan. Pikiran Raka terus berputar. Ia teringat tatapan meremehkan yang sering ia lihat, senyum palsu yang hanya muncul untuk mereka yang dianggap pantas. Dari situlah sebuah ide perlahan terbentuk. Ide yang sederhana, namun berani. Bukan untuk mempermalukan siapapun, bukan pula untuk mencari perhatian, melainkan untuk menguji sesuatu yang selama ini mengganjal di hatinya. Bagaimana jika ia masuk ke showroom itu dengan penampilan paling sederhana yang bisa ia buat? Bagaimana jika ia menanggalkan semua kemungkinan kesan, layak, dan hanya datang sebagai dirinya yang paling bawah di mata orang lain? Apa yang akan ia terima? Sambutan atau penghinaan? Raka menarik napas panjang. Ia tahu ide itu tidak biasa. Ia tahu ada risiko harga diri yang harus ia hadapi. Namun justru disitulah letak jawabannya. Ia ingin tahu, bukan tentang motor itu saja, tetapi tentang manusia. Tentang bagaimana dunia memperlakukan seseorang yang datang tanpa topeng kemewahan. Di malam yang sunyi itu, Raka membuat keputusan dalam diam. Ia akan menyamar sebagai gembel, bukan untuk bermain peran, melainkan untuk membuka mata orang lain, dan mungkin juga matanya sendiri. Di balik jendela kecil kamarnya, kota terus bergerak tanpa peduli. Sementara itu, di dalam hati seorang pemuda sederhana, sebuah langkah besar baru saja dimulai. Langkah yang akan membawa mimpinya ke arah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, Raka terbangun lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin, dan suara ayam dari kejauhan terdengar samar. Ia duduk lama di tepi kasur, menatap lantai kamar yang kusam, seakan sedang menimbang sesuatu yang berat di dalam pikirannya. Keputusan yang ia ambil semalam belum pudar, justru terasa semakin nyata dan menuntut keberanian. Raka berdiri perlahan, membuka lemari kayu tuanya. Di dalamnya tak banyak pilihan. Ia mengeluarkan pakaian paling lusuh yang ia miliki, kaos lama yang warnanya sudah pudar, celana panjang yang ujungnya robek, dan jaket tipis yang kainnya kasar. Semua itu bukan hal asing baginya. Namun hari ini terasa berbeda. Ia tidak sekadar berpakaian sederhana, ia sedang membangun sebuah peran yang akan menguji hatinya sendiri. Ia berjalan ke kamar mandi kecil di sudut rumah. Di depan cermin retak, Raka menatap wajahnya. Wajah itu tenang, namun di baliknya ada kegelisahan yang sulit disembunyikan. Ia mengusap rambutnya hingga tampak berantakan, membiarkan debu dan keringat menempel di kulitnya. Ia tahu, semakin lusuh penampilannya, semakin jujur ujian yang akan ia hadapi. Namun di sanalah konflik batin mulai terasa. Ada bagian dari dirinya yang berontak. Harga diri itu berbisik, mempertanyakan mengapa ia harus merendahkan dirinya sendiri hanya untuk membuktikan sesuatu. Bukankah ia selama ini hidup dengan jujur dan bekerja keras? Bukankah itu sudah cukup? Raka mengepalkan tangan, menarik napas panjang, lalu melepaskannya perlahan. Ia sadar, ini bukan tentang merendahkan diri, melainkan tentang membuka mata dunia dan mata hatinya sendiri. Sebelum berangkat, Raka duduk sebentar, memejamkan mata. Ia membayangkan ninja hijau itu sekali lagi. Bukan kilau catnya yang ia ingat, melainkan perasaan bebas yang selalu muncul setiap kali ia memandanginya. Perasaan bahwa hidupnya memiliki tujuan. Dari situlah ia menemukan kembali keteguhannya. Langkah Raka keluar dari rumah terasa lebih berat dari biasanya. Setiap orang yang ia lewati di gang sempit itu seakan menatapnya berbeda, meski mungkin hanya perasaannya saja. Ia berjalan dengan kepala sedikit tertunduk, bahu agak membungkuk, menyesuaikan sikapnya dengan penampilan yang ia kenakan. Kerendahan hati yang selama ini tulus, kini bisa dengan mudah disalahartikan sebagai kelemahan. Perjalanan menuju showroom terasa panjang. Suara kendaraan, teriakan pedagang, dan hiruk-pikuk kota menyatu dengan detak jantungnya yang kian cepat. Raka bisa saja berhenti, membatalkan semuanya, dan kembali ke rutinitasnya yang aman. Namun setiap kali keraguan itu muncul, ia mengingat keputusan yang telah ia buat. Ia tidak ingin hidup dengan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Ketika akhirnya bangunan showroom itu terlihat, langkah Raka melambat. Kaca-kaca besar yang mengilap memantulkan bayangannya sendiri,
bayangan seorang pemuda lusuh yang tampak asing bahkan bagi dirinya. Ia berdiri beberapa saat di seberang jalan, menelan ludah, merasakan campuran takut dan tekad yang sulit diuraikan. Raka menyeberang dengan langkah mantap meski jantungnya berdebar kencang. Setiap langkah mendekatkan dirinya pada pintu showroom terasa seperti langkah menuju sebuah pengadilan tak tertulis. Ia tahu, begitu pintu itu terbuka, tidak ada jalan untuk mundur tanpa konsekuensi. Ia berhenti tepat di depan pintu kaca otomatis. Pantulan ninja hijau terlihat jelas di baliknya, seolah memanggil. Raka mengangkat tangan sedikit, lalu menurunkannya kembali. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Apapun yang terjadi nanti, ia telah memilih jalan ini. Dengan satu langkah kecil namun penuh makna, Raka maju. Sensor pintu mendeteksi kehadirannya, dan pintu showroom itu pun terbuka perlahan. Udara dingin dari dalam ruangan menyentuh wajahnya, kontras dengan panas kota di luar. Suara obrolan terhenti sejenak. Beberapa pasang mata mulai menoleh. Tatapan pertama para karyawan showroom itu jatuh padanya. Tatapan yang akan menjadi awal dari sebuah perubahan besar, bukan hanya bagi Raka, tetapi bagi banyak hati yang belum menyadari betapa mudahnya manusia menilai tanpa mengenal. Begitu langkah Raka benar-benar masuk ke dalam showroom, suasana yang semula terdengar ringan mendadak berubah. Percakapan terhenti, tawa kecil menggantung di udara, lalu berganti dengan lirikan-lirikan tajam yang tak disembunyikan. Udara dingin ruangan terasa menusuk kulitnya, bukan karena suhu, melainkan karena sikap orang-orang di dalamnya. Seorang karyawan pria yang berdiri paling dekat dengan pintu memandang Raka dari ujung kepala hingga ujung kaki. Alisnya terangkat, bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang bukan ramah, melainkan sinis. "Mas, showroom masih buka, tapi bukan tempat istirahat," katanya sambil tertawa kecil, seolah sedang melontarkan lelucon. Beberapa karyawan lain ikut terkekeh, saling pandang, seakan menemukan hiburan di pagi itu. Raka berdiri kaku. Ia sudah menduga perlakuan seperti ini mungkin terjadi, namun saat benar-benar mengalaminya, dadanya tetap terasa sesak. Ia mencoba menguatkan diri, mengingat tujuan kedatangannya. Dengan suara pelan namun jelas, ia berkata bahwa ia ingin melihat motor ninja hijau yang dipajang di tengah ruangan. Kalimat itu belum selesai sepenuhnya keluar dari mulutnya, ketika tawa yang lebih keras pecah di sudut showroom. "Ninja? Mas mau lihat ninja?" Seorang karyawan wanita menutup mulutnya sambil tertawa. "Mas, motor itu mahal. Jangan bercanda, deh." Ucapan itu disambut anggukan setuju dari yang lain. Ada yang berbisik-bisik, ada yang terang-terangan memandang rendah. Raka merasa seolah dirinya adalah benda asing yang tak seharusnya ada di ruangan itu. Ia melangkah satu langkah ke depan, mendekati motor impiannya. Namun sebelum ia bisa lebih dekat, seorang karyawan lain menghalangi jalannya. "Mas, jangan sentuh-sentuh. Kalau rusak, siapa yang tanggung jawab?" Nada suaranya keras, tanpa sedikit pun usaha untuk sopan. Raka menarik tangannya kembali. Ia menunduk sejenak, menahan rasa malu yang mulai menjalar ke wajahnya. Dalam hatinya, ia berperang antara keinginan untuk pergi dan tekad untuk bertahan. "Aku mau beli," ucap Raka akhirnya, pelan tapi tegas. Kata-kata itu seolah memicu ledakan tawa baru. Beberapa karyawan bahkan tak berusaha menahannya. "Beli?" Salah satu dari mereka mengulang dengan nada mengejek. "Mas, uang buat makan aja ada belum?" Setiap kata yang keluar terasa seperti pukulan. Ninja hijau yang tadi terasa dekat, kini seperti menjauh ribuan langkah. Kilau catnya masih sama, namun maknanya berubah, menjadi simbol jarak antara mimpi dan kenyataan pahit yang sedang ia hadapi. Raka merasakan panas di matanya, namun ia menahannya. Ia tidak ingin terlihat lemah, meski hatinya terluka. Ia mencoba menjelaskan lagi, mengatakan bahwa ia serius dan hanya ingin diperlakukan seperti pelanggan lain. Namun kata-katanya tenggelam di antara ejekan dan tatapan merendahkan. "Mas, kami sibuk. Jangan ganggu pelanggan yang serius," ujar seorang karyawan sambil menunjuk ke arah pintu. Isyarat itu jelas, Raka tidak diinginkan di sana.
Ia berdiri diam beberapa detik, seolah berharap ada satu saja orang yang melihatnya sebagai manusia, bukan gangguan. Namun yang ia temukan hanyalah dinding tak terlihat yang dibangun dari kesombongan dan prasangka. Akhirnya, seorang karyawan mendekat lebih kasar. Ia memegang lengan Raka dan menariknya ke arah pintu. Keluar, Mas. Jangan bikin masalah. Sentuhan itu menjadi puncak dari semua rasa yang terpendam. Raka tidak melawan, tidak berteriak. Ia hanya membiarkan dirinya ditarik. Langkahnya terseret keluar dari showroom yang tadi begitu ia dambakan. Pintu kaca tertutup kembali di belakangnya dengan bunyi pelan namun menyakitkan. Di luar, panas matahari menyambutnya, kontras dengan dingin sikap manusia di dalam. Raka berdiri di trotoar, napasnya berat, dadanya terasa kosong. Beberapa orang yang lewat meliriknya sekilas, lalu pergi tanpa peduli. Ia menoleh sekali lagi ke arah showroom. Dari balik kaca, ninja hijau itu masih berdiri anggun, seolah tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Saat itulah Raka menyadari, luka yang ia rasakan bukan hanya karena dihina, tetapi karena ia melihat dengan jelas betapa kejamnya penilaian manusia ketika diukur dari penampilan semata. Dengan langkah pelan dan kepala tertunduk, Raka meninggalkan tempat itu. Namun jauh di dalam hatinya, rasa sakit itu tidak memadamkan mimpinya. Justru sebaliknya, hinaan dan pengusiran itu menanamkan sesuatu yang baru, sebuah tekad yang diam-diam tumbuh, menunggu waktunya untuk bangkit dan berbicara lebih keras daripada ejekan manapun. Tekad yang diam-diam tumbuh itu akhirnya mengikuti langkah Raka pulang, menempel di dadanya seperti bara kecil yang belum pada meski tertimpa hujan hinaan. Langit mulai menguning ketika ia menyusuri jalan pulang dengan langkah berat. Setiap suara kendaraan yang melintas terdengar samar, seolah dunia sedang menjauh darinya. Kata-kata ejekan para karyawan showroom itu masih terngiang jelas di kepalanya. Berulang-ulang, tak mau pergi. Ia menunduk, bukan karena kalah, melainkan karena sedang berusaha menata hatinya yang porak-poranda. Sesampainya di kamar kecilnya, Raka duduk lama tanpa menyalakan lampu. Cahaya senja masuk melalui jendela sempit, membentuk bayangan panjang di lantai. Ia merasakan dadanya sesak, bukan oleh tangis yang ingin pecah, melainkan oleh pertanyaan besar yang mengaduk pikirannya. Apakah benar nilai manusia ditentukan oleh pakaian? Apakah kerja keras dan niat baik tak ada artinya jika tak dibungkus penampilan yang pantas? Raka memejamkan mata. Ingatannya melayang ke masa lalu, ke hari-hari ketika ia belajar bertahan tanpa banyak pilihan. Ia teringat bagaimana ia pernah tidur dengan perut kosong, namun bangun keesokan harinya tetap memilih bekerja. Ia teringat bagaimana ia sering dianggap tak terlihat, namun tetap membantu tanpa pamrih. Semua itu membentuk dirinya, perlahan, keras, namun jujur. Ia teringat wajah orang-orang yang pernah ia tolong. Tidak semuanya berterima kasih, tidak semuanya menghargai. Namun Raka tidak pernah menyesal. Dari sanalah ia belajar satu hal. Harga diri sejati tidak datang dari pengakuan orang lain, melainkan dari sikap kita terhadap diri sendiri. Pemikiran itu membuat napasnya sedikit lebih ringan. Raka bangkit, menyalakan lampu, lalu menatap dirinya di cermin. Wajah itu masih sama, sederhana, lelah, namun tegar. Luka batin hari ini terasa nyata, tetapi tidak cukup kuat untuk meruntuhkannya. Ia sadar, jika ia membalas hinaan dengan amarah, ia hanya akan menjadi seperti mereka yang merendahkannya. Dan itu bukan jalan yang ia pilih. Ia duduk di tepi kasur, menatap lantai, lalu tersenyum tipis. Senyum yang lahir bukan dari kebahagiaan, melainkan dari pemahaman. Dunia memang kejam, pikirnya, tetapi ia tidak harus ikut menjadi kejam untuk bertahan. Ia bisa memilih caranya sendiri untuk berdiri tegak. Malam itu, Raka hampir tidak tidur. Ia membiarkan pikirannya mengalir, menyusun kembali semua yang terjadi. Ia menyadari bahwa ninja hijau itu masih menjadi mimpinya, dan mimpi itu belum berubah hanya karena beberapa hinaan. Justru kini mimpi itu terasa lebih bermakna, bukan untuk membuktikan diri pada orang lain, tetapi untuk menepati janji pada dirinya sendiri. Menjelang dini hari, sebuah keputusan kembali menguat di hatinya.
ia akan kembali ke showroom itu. Bukan dengan amarah, bukan dengan dendam, dan bukan untuk mempermalukan siapapun. Ia akan kembali untuk menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Untuk menghadapi dunia dengan kepala tegak, apapun yang akan terjadi. Pagi berikutnya, saat matahari mulai naik, Raka membuka matanya dengan perasaan yang berbeda. Luka itu masih ada, tetapi kini berdampingan dengan keteguhan yang lebih kuat. Ia tahu, langkah yang akan ia ambil esok bukanlah langkah yang mudah. Namun ia juga tahu, menyerah bukan pilihan. Dengan napas panjang, Raka berdiri dan bersiap menjalani hari. Di dalam hatinya, ia berjanji pada dirinya sendiri. Mimpi itu akan ia kejar, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan keberanian yang tenang. Dan keesokan hari, ia akan kembali ke tempat di mana ia pernah direndahkan. Bukan untuk menunjukkan siapa dirinya, melainkan untuk menuntaskan mimpinya dengan caranya sendiri. Pagi itu, Raka melangkah keluar dari gang sempit dengan perasaan yang jauh lebih tenang dibanding hari sebelumnya. Langkahnya tidak lagi berat, meski tujuannya masih sama. Ia mengenakan pakaian sederhana seperti kemarin, bahkan bisa dikatakan tak jauh berbeda. Kaos lusuh, celana yang mulai pudar warnanya, dan sepatu usang yang setia menemaninya bekerja. Namun ada satu hal yang berubah, cara ia membawa dirinya. Raka tidak lagi menunduk berlebihan. Bahunya tegap, napasnya teratur. Ia telah berdamai dengan kemungkinan terburuk. Apapun yang akan ia hadapi hari ini, ia sudah siap menerimanya. Keputusan yang ia buat semalam memberinya ketenangan aneh, seolah beban besar telah diletakkan di tempat yang benar. Ketika bangunan showroom itu kembali terlihat dari kejauhan, jantungnya memang masih berdetak lebih cepat, tetapi tidak lagi disertai rasa takut. Ia menyeberang jalan dengan langkah mantap, berhenti sejenak di depan pintu kaca, lalu masuk tanpa ragu. Pintu otomatis kembali terbuka, menyambutnya dengan udara dingin yang sama seperti kemarin. Beberapa karyawan yang berada di dalam langsung menoleh. Butuh beberapa detik sebelum mereka mengenalinya. Setelah itu, senyum sinis kembali muncul, seolah menemukan tontonan lama yang lucu untuk diulang. "Loh, Mas ini lagi?" ujar salah satu karyawan pria sambil tertawa kecil. "Kemarin belum kapok." Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang sekeliling, matanya mencari satu titik yang sudah sangat ia kenal. Ninja hijau itu masih berdiri di tempatnya, berkilau di bawah lampu showroom. Hatinya terasa hangat sesaat, namun wajahnya tetap tenang. Seorang karyawan wanita mendekat dengan ekspresi setengah kesal. "Mas, kami sudah bilang kemarin, jangan ganggu, ya. Ini showroom, bukan tempat main." Ucapan itu diikuti gumaman setuju dari beberapa orang. Tidak ada perubahan dalam cara mereka memandangnya. Bagi mereka, Raka masih sama, pemuda lusuh yang tidak pantas berada di sana. Namun kali ini, Raka tidak tersinggung. Ia menarik napas pelan, lalu berkata dengan suara stabil, "Saya mau motor itu." Nada bicaranya tidak tinggi, tidak menantang, namun cukup jelas untuk membuat beberapa orang terdiam sesaat. "Kami nggak bercanda," tambah Raka sambil menunjuk ninja hijau. Tawa kembali pecah, tetapi kali ini terdengar lebih singkat, lebih ragu. "Mas, kalau mau mimpi, silakan di rumah," kata seorang karyawan sambil menggelengkan kepala. "Motor itu mahal." Raka melangkah satu langkah ke depan. Tidak ada keraguan di matanya. "Saya minta motornya diturunkan," katanya lagi, lebih tegas. Kalimat itu seperti memecah udara di dalam showroom. Beberapa pelanggan yang sedang melihat-lihat motor lain mulai melirik ke arah mereka. Suasana yang tadinya penuh canda berubah menjadi janggal. "Mas serius?" tanya seorang karyawan lain dengan nada meremehkan. Namun sorot matanya menunjukkan kebingungan. "Serius," jawab Raka singkat. Ada jeda panjang. Tidak ada yang langsung bergerak. Para karyawan saling pandang. Sebagian tertawa kecil seolah ingin menutupi rasa tidak yakin mereka sendiri. Namun sikap Raka membuat mereka ragu untuk langsung mengusirnya seperti kemarin. Ada sesuatu yang berbeda, bukan dari pakaiannya, melainkan dari ketenangan yang ia pancarkan. "Mas, jangan bikin ribut,"
kata seorang karyawan sambil mendekat. Kalau memang mau beli, buktinya mana? Raka menatap orang itu lurus-lurus. Wajahnya tetap datar. Ia lalu merogoh tas kecil yang ia bawa dari rumah. Gerakannya pelan, terukur, seolah setiap detik memiliki makna. Beberapa karyawan mendekat tanpa sadar. Tawa sudah benar-benar menghilang dari wajah mereka. Pelanggan lain ikut memperhatikan. Di dalam showroom yang luas itu, suasana berubah menjadi hening yang aneh, seakan semua orang menunggu sesuatu. Raka mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Tangannya terangkat sedikit, cukup untuk terlihat oleh orang-orang di sekitarnya. Dalam sekejap, bisik-bisik berhenti. Tatapan yang tadinya meremehkan berubah menjadi penuh tanya. Beberapa pasang mata membelalak, seolah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tak satu pun dari mereka bersuara. Di tengah showroom motor mewah itu, Raka berdiri tenang, sementara benda di tangannya menggantungkan ketegangan yang membuat semua orang terdiam. Sebuah momen sunyi yang menandai bahwa hari kedua ini tidak akan berakhir seperti hari sebelumnya. Perlahan, Raka membuka lipatan dompet tebal yang ia keluarkan dari tas kecilnya. Bukan sekadar dompet biasa, melainkan berisi berkas-berkas rapi dan kartu yang jarang disentuh orang kebanyakan. Tangannya tidak gemetar. Wajahnya tetap datar. Seolah apa yang ia lakukan hanyalah hal biasa. Apa itu? Suara salah satu karyawan terdengar pelan, jauh berbeda dari nada mengejek kemarin. Raka tidak langsung menjawab. Ia meletakkan dompet itu di meja terdekat, lalu mengeluarkan beberapa lembar cek dan bukti transfer yang tersusun rapi. Angkanya terlihat jelas, terlalu jelas untuk diabaikan. Beberapa karyawan mendekat, mata mereka membelalak, napas tertahan. Saya mau beli ninja hijau itu, kata Raka tenang. Tunai. Hari ini. Hening kembali menyelimuti ruangan. Detik terasa berjalan lambat. Senyum sinis yang kemarin memenuhi wajah para karyawan kini menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah ekspresi tak percaya dan gugup. Tunai, Mas? Seorang karyawan tergagap, suaranya nyaris tak terdengar. Raka mengangguk pelan, tanpa cicilan. Perubahan sikap terjadi seketika. Seorang karyawan yang tadi berdiri dengan tangan bersedekap kini tersenyum lebar, terlalu lebar. Oh, Mas, silakan duduk dulu. Mau minum apa? Kopi? Teh? Yang lain segera bergerak, menurunkan ninja hijau dari display dengan tergesa, seolah takut terlambat sedetik saja. Nada suara mereka berubah lembut, penuh hormat, bahkan berlebihan. Raka memperhatikan semua itu dalam diam. Tidak ada rasa bangga yang ia rasakan, tidak ada kepuasan. Yang ada justru rasa getir yang sulit dijelaskan. Baru kemarin ia diusir tanpa ampun, hari ini ia diperlakukan seperti tamu kehormatan. Bukan karena ia berubah, melainkan karena orang lain akhirnya melihat apa yang ada di balik penampilannya. Seorang supervisor showroom datang tergopoh-gopoh setelah mendengar keributan kecil itu. Ia menyalami Raka dengan ramah, berkali-kali meminta maaf atas kesalahpahaman. Kata itu terdengar ringan, terlalu ringan untuk menggambarkan hinaan yang Raka terima kemarin. Kami sangat menghargai pelanggan seperti Mas, ujar supervisor itu sambil tersenyum. Raka mengangkat tangan pelan, menghentikan aliran kata-kata manis itu. Saya tidak datang ke sini untuk dihargai karena uang, ucapnya dengan suara rendah namun tegas. Seluruh ruangan kembali terdiam. Saya datang ke sini kemarin, dengan niat yang sama seperti hari ini. Tapi yang saya terima sangat berbeda. Para karyawan saling pandang. Beberapa menunduk, yang lain mematung. Raka melanjutkan, matanya menyapu wajah-wajah yang kini tampak canggung. Saya sengaja berpakaian sederhana. Saya ingin tahu, apakah seseorang harus terlihat kaya dulu agar dianggap manusia? Tidak ada yang berani menyela. Saya tidak marah, lanjut Raka. Saya juga tidak datang untuk mempermalukan siapapun. Tapi saya ingin kalian tahu, sikap kalian kemarin tidak pantas untuk siapapun. Uang bisa datang dan pergi, tapi cara kalian memperlakukan orang akan selalu diingat. Kata-kata itu jatuh pelan, namun menghantam keras.
Beberapa karyawan tampak menelan ludah. Wajah mereka memerah oleh rasa malu. Tidak ada lagi senyum palsu, tidak ada lagi tawa. Yang tersisa hanyalah keheningan dan penyesalan yang tak terucap. Transaksi tetap berlangsung. Ninja hijau itu resmi menjadi milik Raka. Dokumen ditandatangani, pembayaran diselesaikan. Namun momen paling penting bukanlah saat kunci motor diserahkan, melainkan saat Raka berdiri dan menatap mereka sekali lagi. Saya harap, katanya sebelum berbalik, lain kali kalian melihat manusia, bukan pakaiannya. Raka melangkah keluar dari showroom dengan langkah mantap. Di belakangnya, kesombongan runtuh tanpa suara, digantikan kesadaran pahit bahwa kerendahan hati seringkali datang dari mereka yang paling sering diremehkan. Di bawah sinar matahari siang itu, ninja hijau berkilau indah. Namun bagi Raka, pelajaran hari ini jauh lebih berharga daripada motor impiannya. Ia belum sempat melangkah jauh ketika suara langkah tergesa terdengar dari belakang. Manajer showroom, seorang pria paruh baya dengan setelan rapi dan wajah tegang, segera menyusulnya keluar. Wajahnya menunjukkan kegelisahan yang tak bisa disembunyikan, seolah badai baru saja berlalu namun jejak kehancurannya masih terasa jelas. Mas Raka, mohon tunggu sebentar, katanya dengan nada hati-hati. Raka berhenti dan menoleh. Ia tidak menunjukkan ekspresi marah, tidak pula senang. Tatapannya tenang, seolah semua yang terjadi barusan telah ia terima sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Manajer itu menghela napas panjang sebelum berbicara lagi. Atas nama manajemen, saya benar-benar minta maaf atas perlakuan staf kami kemarin dan hari ini. Ini kelalaian kami dalam membina sikap dan etika pelayanan. Di belakangnya, beberapa karyawan berdiri terpaku. Wajah mereka pucat. Ada yang menunduk dalam-dalam, ada yang menggigit bibir menahan gelisah. Bayangan kehilangan pekerjaan tampak jelas di mata sebagian dari mereka. Raka memandang mereka satu persatu. Ia bisa melihat rasa malu yang tulus di wajah beberapa orang. Ada juga yang terlihat menyesal, bukan karena telah menghina, melainkan karena takut pada konsekuensinya. Namun Raka tidak tertarik untuk menghakimi. Ia telah melewati fase kemarahan itu semalam, dan ia tidak ingin kembali ke sana. Saya tidak datang ke sini untuk meminta siapapun dipecat, ucap Raka akhirnya. Suaranya pelan, namun cukup jelas untuk didengar semua orang. Beberapa karyawan mengangkat kepala, terkejut. Manajer showroom pun tampak lega, meski masih ragu. Raka melanjutkan, saya juga tidak ingin balas dendam. Apa yang saya alami kemarin memang menyakitkan, tapi itu bukan tentang saya saja. Di luar sana, masih banyak orang yang diperlakukan seperti itu setiap hari, dan mereka mungkin tidak punya kesempatan untuk membuktikan apapun. Kata-katanya membuat suasana semakin sunyi. Angin siang berembus pelan, membawa keheningan yang berat namun jujur. Saya hanya minta satu hal, lanjut Raka sambil menatap manajer showroom. Perlakukan setiap orang yang datang ke sini dengan hormat. Tidak peduli pakaiannya, tidak peduli tampangnya. Karena kalian tidak pernah tahu cerita hidup seseorang. Manajer itu mengangguk berkali-kali. Saya janji, Mas, ini akan jadi pelajaran besar bagi kami semua. Raka tidak menjawab lagi. Ia tahu, janji hanya akan berarti jika diikuti tindakan. Namun setidaknya, kata-katanya telah disampaikan. Para karyawan perlahan kembali masuk ke dalam showroom. Langkah mereka tidak lagi ringan. Ada beban baru yang mereka bawa, beban kesadaran. Beberapa dari mereka saling berbisik, bukan dengan nada mengejek seperti kemarin, melainkan dengan suara rendah penuh penyesalan. Hari itu akan menjadi hari yang sulit mereka lupakan. Raka menatap ninja hijau yang kini berdiri di hadapannya. Motor itu benar-benar miliknya sekarang. Ia menyentuh setangnya pelan, merasakan dinginnya logam yang halus. Dulu, ia membayangkan momen ini akan dipenuhi sorak batin dan rasa bangga yang meluap. Namun yang ia rasakan justru ketenangan yang dalam. Seolah beban lama telah dilepaskan dari dadanya. Ia teringat kembali semua hinaan, tatapan merendahkan, dan pintu kaca yang menutup di depannya kemarin. Semua itu kini terasa jauh, meski bekasnya masih ada.
Namun Raka sadar, ia tidak kalah. Harga dirinya tetap utuh karena ia tidak membiarkan dunia mengubah caranya memandang diri sendiri. Mesin ninja hijau itu akhirnya dinyalakan. Suaranya halus namun bertenaga, seolah menyimpan janji perjalanan panjang ke depan. Beberapa orang yang lewat berhenti sejenak, menoleh, lalu melanjutkan langkah mereka. Tidak ada yang tahu cerita di balik motor itu, dan Raka tidak merasa perlu menceritakannya. Saat ia melaju meninggalkan showroom, angin menerpa wajahnya. Jalanan terasa lebih luas, langit tampak lebih terang. Bukan karena ia kini memiliki motor impian, melainkan karena ia telah berdamai dengan dirinya sendiri dan dunia yang tidak selalu adil. Di balik kaca showroom, beberapa pasang mata mengikuti kepergiannya dengan perasaan campur aduk. Hari itu, mereka belajar bahwa satu penilaian yang salah bisa melukai, dan satu sikap yang benar bisa mengubah segalanya. Bagi Raka, ninja hijau memang menjadi miliknya. Namun kemenangan sejatinya adalah keberanian untuk berdiri tegak, tetap rendah hati, dan tidak membiarkan penilaian manusia merampas nilai dirinya sendiri. Bagi Raka, ninja hijau memang menjadi miliknya. Namun kemenangan sejatinya adalah keberanian untuk berdiri tegak, tetap rendah hati, dan tidak membiarkan penilaian manusia merampas nilai dirinya sendiri. Ia melaju meninggalkan showroom dengan kecepatan yang tenang, seolah ingin memberi waktu pada perasaannya untuk benar-benar tiba. Angin menyapu wajahnya, membawa bau aspal dan kebebasan yang selama ini hanya ia bayangkan. Setiap tarikan gas terasa seperti langkah baru dalam hidupnya, bukan langkah yang tergesa, melainkan langkah yang mantap dan penuh kesadaran. Raka tidak langsung pulang. Ia mengarahkan motornya menyusuri jalan-jalan yang dulu sering ia lewati dengan berjalan kaki. Lampu-lampu toko, warung kecil, dan ganggang sempit terasa berbeda saat dilihat dari atas ninja hijau itu. Namun perubahan terbesar bukan pada dunia di sekitarnya, melainkan pada cara ia memandang dunia tersebut. Ia masih orang yang sama, dengan nilai yang sama, hanya mimpinya kini telah berwujud. Keesokan harinya, cerita tentang kejadian di showroom itu mulai beredar. Dari mulut ke mulut, dari bengkel kecil hingga warung kopi, kisah seorang pemuda lusuh yang membeli motor mewah secara tunai menjadi bahan pembicaraan. Versi ceritanya bermacam-macam, ada yang dilebihkan, ada yang disederhanakan, namun satu pesan selalu muncul, jangan menilai seseorang dari penampilannya. Pak Darto di bengkel mendengar cerita itu dari pelanggan. Ia tersenyum kecil, seolah memahami sesuatu yang sejak lama ia lihat pada Raka. Anak itu memang beda, gumamnya. Di lingkungan tempat Raka tinggal, orang-orang mulai memandangnya dengan rasa ingin tahu yang baru. Namun Raka tidak berubah. Ia tetap menyapa, tetap membantu, tetap memilih diam daripada membanggakan diri. Beberapa hari kemudian, Raka kembali membantu di bengkel, masih dengan pakaian sederhana. Bedanya, kini ninja hijau itu terparkir di depan, mencuri perhatian siapapun yang lewat. Ada yang bertanya, ada yang kagum, ada pula yang iri. Raka menjawab seperlunya. Ia tidak merasa perlu menjelaskan perjalanan panjang yang membawanya ke titik itu. Ia tahu, makna sejati dari mimpinya bukan terletak pada cerita yang diceritakan orang lain. Di suatu sore, Raka kembali berhenti di depan showroom yang sama. Kali ini dari seberang jalan, seperti kebiasaannya dulu. Ia tidak masuk, tidak juga menatap lama. Ia hanya tersenyum kecil, mengenang dirinya yang dahulu berdiri di tempat yang sama dengan mimpi yang masih berupa bayangan. Ia bersyukur telah memilih jalan yang tidak dipenuhi amarah, karena dari sanalah ia belajar tentang nilai manusia. Pengalamannya perlahan memberi dampak. Di showroom itu, pelayanan berubah. Karyawan yang dulu meremehkan kini lebih berhati-hati, lebih manusiawi. Mungkin tidak sempurna, namun langkah kecil itu nyata. Raka tidak pernah mengklaim perubahan tersebut sebagai jasanya, tetapi ia tahu bahwa satu sikap benar bisa memicu perubahan yang lebih besar. Hidup Raka berjalan kembali sederhana. Ia tetap bekerja, tetap menabung, tetap bermimpi. Ninja hijau itu bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan yang lebih luas. Ia mulai bermimpi tentang hal-hal lain, tentang membantu lebih banyak orang, tentang membuktikan bahwa kebaikan tidak harus keras untuk bermakna. Suatu malam,
Raka duduk di depan kamarnya, memandangi langit yang sama seperti dulu. Bedanya, kini ia tidak lagi bertanya apakah mimpinya mungkin tercapai. Ia tahu jawabannya. Mimpi tidak pernah salah. Yang sering salah adalah cara manusia memandang sesama, mengukur nilai dengan mata yang sempit. Raka menarik napas panjang dan tersenyum. Ia sadar, mimpinya kini tidak lagi sekadar miliknya sendiri. Ceritanya telah menjadi cermin bagi banyak orang, tentang ketekunan, tentang harga diri, dan tentang pentingnya menghargai manusia apa adanya. Di bawah langit yang tenang itu, Raka menutup hari dengan satu keyakinan yang tak tergoyahkan. Selama manusia mau belajar melihat dengan hati, dunia akan selalu punya ruang bagi mimpi siapapun.